Assalamualaikum teman-teman. Di video kami kali ini, kami akan mengulas beberapa materi ekonomi tentang fungsi, jenis, syarat uang, dan standar mata uang. Dan materi selanjutnya yaitu unsur pengaman rupiah. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 3 ekonomi akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nah, yang pertama itu fungsi uang. Fungsi uang terdiri atas fungsi asli dan fungsi turunan. Di dalam fungsi asli terdiri lagi atas alat ukur dan alat satuan hitung. Sebagai contoh alat ukur yaitu petani yang membutuhkan cangkul dapat menukar atau membeli cangkul dengan uang hasil panennya. Dan sebagai contoh alat satuan hitung yaitu uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Misalnya sapi, gunting, pisang, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi turunan. Di dalam fungsi ini terdiri atas standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pemindah kekayaan. Dalam fungsi standar atau ukuran peminjaman yang ditunda, uang dinyatakan sebagai ukuran utang. Uang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit yang pasti dan pedoman atau ukuran. Seperti pastikan lebih masuk akal jika kita meminjam uang sebanyak 1 juta selama 10 tahun daripada meminjam 2 ekor sapi. Nah, sebagai contoh alat penyimpanan kekayaan yaitu sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi disimpan dalam bank untuk keperluan masa depan atau kejadian yang tidak terduga. Dan selanjutnya yaitu alat pemindah kekayaan. Sebagai contoh yaitu seseorang dipindah tugaskan ke Sengkang. Sebelumnya ia telah mempunyai rumah di Papua. Ia berpikir tidak mungkin memindahkan fisik rumahnya yang jauh. Kemudian ia menjual rumahnya dan membangun rumah baru di Sengkang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis uang. Jenis uang dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Kemudian yang kedua, jenis uang berdasarkan bahannya. Kemudian yang ketiga, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Dan yang terakhir, jenis uang berdasarkan nilai uangnya. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang kartal dan uang giral. Uang kartal berarti uang logam atau uang kertas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering beredar di dalam lingkungan masyarakat. Dan uang giral adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank berupa cek, giro, dan sejenisnya. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya, uang dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas, perak, dan perunggu yang sering kita gunakan di dalam lingkungan masyarakat dan digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian uang kertas. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas dan penggunanya telah diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Berdasarkan negara yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang dalam negeri dan uang luar negeri. Uang dalam negeri berarti uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan, seperti Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah.
Kemudian uang luar negeri atau biasa disebut dengan valuta asing. Uang ini dikeluarkan oleh negara asing yang beredar dalam negeri seperti rial, peso, ringgit, dan dolar. Yang keempat, jenis uang berdasarkan nilai uangnya. Berdasarkan nilai uangnya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh berarti uang yang nilainya sama dengan bahan penyusunnya, seperti emas 5 gram, emas 10 gram, dan lain sebagainya. Kemudian, uang yang tidak bernilai penuh berarti uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya, seperti uang Rp100.000 dan uang Rp50.000 yang bahan penyusunnya hanya kurang lebih Rp200. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat uang. Agar bisa berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, tidak mudah dipalsukan, dan dapat diterima secara umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar mata uang. Standar mata uang adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat satuan hitung. Seperti 1 US dollar sama dengan 0,8 gram dan 1 US dollar sama dengan Rp13.000. Selanjutnya, standar mata uang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang pertama, yaitu standar logam atau metalik standar. Nah, di standar logam ini terdapat tiga jenis sistem standar. Yang pertama, sistem standar tunggal yang biasa juga disebut standar emas. Nah, di sistem standar tunggal ini terbagi lagi menjadi tiga bagian standar, yaitu yang pertama, standar emas penuh, yaitu uang yang beredar terbuat dari emas atau perak. Yang kedua, standar inti emas, yaitu mencetak uang kertas meskipun uang kertas tersebut dijamin dengan semas atau uang kertas dan uang logam. Nah, yang terakhir, standar wesel emas, yaitu jika emas tidak ditukar dengan uang kertas, tapi hanya digunakan sebagai alat pembayaran ke luar negeri. Jenis yang kedua, yaitu sistem standar kembar. Nah, di sistem standar kembar ini terdapat dua bagian. Yang pertama, standar emas paralel, yaitu jika perbandingan nilai emas dan nilai perak tidak ditentukan, melainkan tergantung pada pasar. Nah, yang kedua, hukum Gresham, yaitu jika perbandingan ditentukan, maka lama-kelamaan emas akan habis terlebur dan tinggal uang perak menjadi alat pembayaran. Yang biasa istilahnya sering didengar, yaitu the bad money always drives out good money. Jenis yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sistem standar pincang, yaitu emas sebagai standar mata uangnya, akan tetapi tetap beredar uang perak yang tidak terbatas, meskipun masyarakat umum tidak dapat secara bebas mencetaknya. Selanjutnya, standar kertas. Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tak terbatas dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas, agar dapat berfungsi dengan baik, perekonomian internasional memerlukan sistem moneter internasional juga yang berfungsi dengan baik pula. Sistem moneter internasional ini terkait dengan penentuan kurs atau nilai tukar mata uang. Standar moneter bisa juga disebut sistem standar kurs. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu unsur pengaman rupiah. Nah, di era milenial yang sekarang ini terjadi banyak kasus pemalsuan uang. Untuk itu, unsur pengaman rupiah sangatlah diperlukan. Langsung saja, unsur pengaman rupiah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama,
unsur pengaman terbuka atau overt security features. Yang kedua, unsur pengaman semi terbuka. Dan yang ketiga, unsur pengaman tertutup atau covert security features. Nah, di dalam unsur pengaman terbuka atau overt security features, kita dapat melihat dengan mata terbuka atau telanjang dari segi warna, bentuk, gambar, dan perabaan tangan. Dan yang kedua, yaitu unsur pengaman semi terbuka. Dalam unsur ini, kita dapat melihatnya dengan kaca pembesar dan ultraviolet. Dan yang ketiga, unsur pengaman tertutup atau covert security features. Nah, di dalam unsur ini, kita dapat menggunakan mesin sensor yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Nah, selanjutnya, dalam melakukan pemilihan unsur pengamanan uang kertas, pada umumnya ada dua hal utama yang dipertimbangkan. Yang pertama yaitu semakin besar nominal pecahan, semakin diperlukan unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Dan yang kedua yaitu unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Corona memang berbahaya, tapi berbahaya kalau tak